Selamat pagi anak-anak didik semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, Bu. Seru. Baik, terima kasih didikku semuanya. Semoga kalian sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Menurut ajaran dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Ibu akan mengambil absensi. Ibu harap kameranya diaktifkan dan saat ibu panggil namanya, jawab hadir ya. Yang pertama, Rismauli Simbolon. Hadir, Bu. Oke. Eva Kartika. Hadir, Bu. Jeremia. Hadir, Bu. Oke, semua sudah hadir ya di Zoom ini. Oke, Ibu akan share PPT kita materi hari ini ya. Mengenai pangan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun sebelumnya, Ibu akan memberikan sebuah video menarik tentang dua kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Dan kamu akan mengamatinya ya. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang terletak di lembah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berkembang sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi. Kerajaan Kutai setidaknya dipimpin oleh 3 raja. Yang pertama adalah Kutungga. Ia adalah raja yang masih menggunakan nama asli Indonesia dan belum mendapatkan pengaruh dari India. Yang kedua adalah Raja Aswawarman. Raja Aswawarman adalah raja yang pertama kali mendapatkan pengaruh budaya India. Ia pernah melakukan upacara Fratyastoma atau upacara pensucian diri dan pemberian kasta. Raja ini dijuluki sebagai Wamsakarta atau pendiri wangsa atau raja dan dijuluki sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Raja yang ketiga adalah Raja Mulawarman, raja yang membawa kerajaan Kutai pada puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya pernah diadakan upacara pengorbanan 1000 ekor lembu yang diberikan kepada para Brahmana. Dari sisi ekonomi yang berkembang di Kutai dapat kita ketahui bahwa Kutai telah maju dari sisi ekonomi. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya lembu yang dikorbankan. Kemudian, dari sisi budaya, masyarakat Kutai juga sudah mengenal budaya tulis-menulis, yakni pembuatan prasasti yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian dari sisi agama yang berkembang di Kutai, yakni berkembang agama Hindu Siwa. Hal itu dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut dengan Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Jawa bagian barat, tepatnya di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Nama Tarumanegara berasal dari kata tarum yang berarti nilai, yang mengingatkan kita pada suatu sungai, yakni Sungai Citarum. Adapun sumber prasasti yang ada di Kerajaan Tarumanegara, yakni Prasasti Careten, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Moracianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Dari prasasti-prasasti tersebut, yang paling terkenal adalah Prasasti Tugu, yang di dalamnya menginformasikan kepada kita bahwa pada masa Raja Purnawarman pernah diadakan penggalian saluran Komati yang panjangnya 6.112 tombak yang dikerjakan selama 21 hari. Setelah selesai dibangun, Raja kemudian mengorbankan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Diduga penggalian itu untuk membuat sungai, untuk mengendalikan banjir dan membantu usaha pertanian yang berada di sekitar wilayah Jakarta.
Kemudian dari berita luar negeri, nama Tarumanegara telah dikenal di Cina, yakni ada seorang musafir Cina yang bernama Fahian yang berkunjung ke Tarumanegara pada tahun 414 Masehi. Dalam catatan Cina, Tarumanegara disebut dengan istilah Tolomo. Mengenai kehidupan politik, Raja Purnawarman tampaknya adalah raja yang paling berpengaruh dan disegani, baik oleh rakyat maupun musuhnya. Diperkirakan bahwa Purnawarman setidaknya telah berkuasa selama 22 tahun. Pada masa pemerintahannya, Tarumanegara juga sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Mengenai agama yang berkembang di Tarumanegara, yakni agama Hindu. Hal itu sesuai dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Fahian. Dijelaskan bahwa penganut agama Buddha sangat sedikit dibandingkan dengan agama Hindu. Kemudian dari sisi sosial ekonomi, kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Hal itu sesuai dengan pemberitaan dalam Prasasti Tugu, di mana adanya pembangunan saluran sungai yang digunakan sebagai irigasi. Demikianlah pembahasan kita mengenai Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menonton video tentang kerajaan Hindu. Oke, Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua yang bercorak Hindu di Indonesia. Kerajaan ini terletak dengan Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Karena biasanya kerajaan itu selalu berdiri dekat aliran sungai. Karena aliran sungai ini adalah suatu aspek atau suatu jalan untuk melakukan aktivitas manusia. Selanjutnya, ditemukannya ada peninggalan sejarah yaitu Prasasti Yupa. Nah, Yupa ini adalah suatu seperti batu yang bertuliskan dengan huruf Palawa yang menggunakan bahasa Sanskerta. Biasanya tulisan ini dituliskan oleh seorang Brahmana. Dan di dalam Yupa ini Di dalam Yupa ini berisikan di mana kerajaan Kutai ini sudah berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Selain itu, Prasasti Yupa ini dituliskan seorang raja Mulawarman, Raja Kutai. Di mana raja ini adalah raja yang sangat baik dan dermawan yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Selanjutnya adalah raja-raja yang ada di kerajaan Kutai. Sebenarnya ada banyak raja-raja yang ada di Kutai ini. Namun, Ibu mau menjelaskan hanya tiga raja saja, raja yang terkenal dalam catatan sejarah kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada Kudungga. Kudungga ini sebenarnya bukan seorang raja Kutai. Kenapa Ibu bilang gitu? Karena Kudungga ini bukan seorang agama Hindu. Dia ini adalah seperti kepala kampung ataupun kepala suku. Dan selanjutnya itu diturunkan kepada anaknya, yang kedua itu Raja Aswawarman. Raja Aswawarman inilah cikal bakal terbentuknya suatu kerajaan Hindu. Kerajaan yang sudah menganut agama Hindu. Di mana seperti kita ketahui, namanya saja Aswawarman. Ada kata Aswa dan Warman. Warman ini mengandung arti di dalam catatan orang Hindu. Warman ini artinya orang Hindu. Begitu juga dengan raja yang ketiga, Raja Mulawarman. Nah, ketika Raja Aswawarman ini memerintah, dia melepaskan banyak kuda. Kuda ini liar. Jadi sampai kemanapun kuda ini berlari, sampai segitulah jauhnya kekuasaan kerajaan Kutai. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada Raja Mulawarman. Inilah tadi yang Ibu jelaskan yang sebelumnya ya, bahwa di Prasasti Yupa itu tertulis nama Raja Mulawarman ini.
Raja Mulawarman yang memberikan 20 ekor sapi kepada Brahmana. Sebelum kita lanjut ke Tarumanegara, Ibu mau buat permainan dulu yang namanya berpikir dulu sebelum menjawab. Nah, ice breaking ini nanti Ibu akan tanyakan warna ataupun apapun benda yang ada di belakang kamu, kamu harus berpikir dulu sebelum menjawab. Udah ngerti nggak? Nah, siap-siap ya, kalian pikirkan. Kalian pikirkan apa yang Ibu tanyakan. Warna baju Eva yang dipakai hari ini. Jeremia? Merah. Salah. Salah. Siapa yang tahu? Rismauli? Warna merah. Ya, benar. Benar sekali. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan benda apa yang berada di belakang Jeremia. Apa Eva Kartika Agulo? Saya, Bu. Jendela, Bu. Ya, benar. Benar sekali. Berarti kalian semua sudah mengerti. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya akan melanjutkan materi yang baru, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara ini berdiri sejak abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Nah, di mana orang yang pertama mendirikan Kerajaan Tarumanegara ini adalah Jayasingawarman. Dia adalah orang India yang datang dari India ke Pulau Jawa. Yang mendirikan sebenarnya belum kerajaan sih, tapi lebih dikatakan sebuah kampung. Makanya disebut itu ada kampung Taruma. Dan Jayasingawarman ini menjadi suatu pemimpin dalam suatu desa itu. Dari semua raja-raja yang ada di Tarumanegara ini, raja yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Raja ketiga ya. Dalam catatan sejarah dia adalah orang yang dermawan, yang memberikan sama seperti tadi yang di Kerajaan Kutai, memberikan kepada kepada Brahmana 2.000 sapi. Adapun peninggalan-peninggalan di Kerajaan Tarumanegara melalui prasasti. Prasasti adalah satu peninggalan seperti batu yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada prasasti kebun kopi. Prasasti ini berbentuk seperti batu yang bercorakkan seperti tapakan kaki gajah. Nah, bisa kita lihat di gambar ini anak-anak, seperti kaki gajah yang besar, cetakan kaki gajah. Yang kedua itu ada prasasti Ciaruteun. Prasasti ini adalah prasasti yang bercorakkan ada kaki seperti kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya ada prasasti Muara Cianten. Seperti ini ya. Ini prasasti Muara Cianten ini ditemukan di dekat sungai. Makanya dekat sungai ataupun sekitar muara. Makanya dia dibilang prasasti Muara Cianten. Yang keempat, ada prasasti Pasir Awi. Prasasti ini sama seperti apa tadi? Ada tapakan kaki di sini. Bisa kita lihat ya ini. Nah, selanjutnya ada prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini seperti ini coraknya. Dia ada seperti apa ya? Bekas ada retakan di sekitar batu ini dan juga dikelilingi beberapa batu. Nah, selanjutnya ada prasasti Cidang Hiang. Ini ya, bisa kamu lihat prasasti Cidang Hiang ini seperti batu juga. Tapi di sini ada dia tulisan
bahasa Sansekerta. Selanjutnya ada prasasti Tugu. Ini dia berbeda dengan seperti yang tadi ya. Dia seperti Tugu, bisa kita lihat kayak monumen ya. Tugu batu. Bu akan memberikan soal kepada kamu. Ini dia ada soal TTS. Kamu amati dulu. Nanti Ibu kasih apanya? Ibu kasih pertanyaannya. Pertanyaannya ada di sini. Kuis ada 10 pertanyaan. Nanti siapapun yang bisa menjawab langsung katakan apa jawabannya, di mana letaknya. Oke? Bisa nggak? Baik, Kamu Bu. screen dulu ya pertanyaan kuisnya ini biar nanti kamu bisa langsung jawab di mana apanya letaknya, karena Ibu akan hanya men-share screen di bagian jawabannya ini. Ibu tanya sekarang ya, rebutan ini. Yang pertanyaan mendatar kedua. Kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa adalah? Saya Bu, Tarumanegara Bu. Jeremy, di bagian mana? Baris, Di baris keempat. Kolom berapa? Baris keempat keempat. kolom 3 ya. Benar. Tarumanegara. Pertanyaan mendatar nomor 4. Orang India menggunakan bahasa apa? Saya, Bu. Ya, Eva. Di bagian mana? 11 kolom keempat nih kolom. Ya, benar sekali. Bagus ya, Eva. Pertanyaan mendatar nomor 6. Akhiran nama yang memiliki pengaruh Hindu adalah? Saya, Bu. Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Eva tadi ya. Eva. Di bagian nomor berapa ini? Baris keberapa? Kolom 8 baris 1. Oke, benar Eva. Selanjutnya Rismauli belum ada menjawab ya. Rismauli dulu ya, karena dia belum ada menjawab. Pertanyaan mendatar ke-8. Wilayah Kerajaan Tarumanegara berada. Apa jawabannya Rismauli? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Citarum. Oke, Eva lagi. Citarum di mana? Di mana jawabannya Eva? Baris 15 kolom 9. Ya, benar Eva. Pintar ya Eva. Ayo jangan mau kalah dong dengan Eva. Eva terus yang menjawab. Jeremia, bagaimana Jeremia? Rismauli. Pertanyaan selanjutnya ya. Ada. Ya. Pertanyaan menurun. Yang pertanyaan nomor 1. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah? Apa jawabannya? Kutai Bu ya. Ya, benar, Jeremia. Di bagian mana? Mana tadi ya Bu? Aduh. Aku nampak tadi Bu. Kutai, di bagian mana ini? Kolom berapa? Kutai tadi kan lain. Kutai tadi. Yang mana? Menurun tadi Bu ya. Iya, pertanyaan menurun nomor 1. Oh ya. Kerajaan Hindu tertua Indonesia. Kamu tadi jawab Kutai. Di mana itu Kutai? Di mana letak jawabannya? Kutai di mana tadi Kutai tadi? Nampak aku tadi. Bisa saya jawab, Ibu? Bisa Rismoli di mana?
Itu ada di baris ke-11, kolom 9, Ibu. Oke, pintar Rismauli ya. Rismauli. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pertanyaan menurun. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai adalah apa tadi? Tadi Ibu yang menjawab itu. Eva duluan tadi, Eva. Eva di mana? Apa tadi jawabannya, Nak? Yuk Pak Bu, ada di baris 5 kolom 8. Baris kelima. Iya, benar sekali Eva. Berarti dia mengikuti ya, dia memahami apa yang Ibu ajarkan tadi ya. Jangan mau kalah dong, Jeremia dan juga Rismauli. Atau Rismauli nggak ada jaringannya, atau bagaimana? Selanjutnya ya, kita lanjutkan saja. Pertanyaan menurun nomor 5. Raja yang terkenal kedermawanannya dengan memberi 20 ekor sapi kepada Brahmana adalah Mulawarman Bu. Oke, Eva lagi. Mulawarman di mana Eva? Di kolom 6 baris ke Iya, bagus sekali ya Eva. Lagi Eva yang menjawab. Selanjutnya pertanyaan menurun nomor 7. Huruf titik-titik yang dituliskan dalam prasasti Yupa. Huruf apa? Rismauli dulu. Rismauli atau Jeremia? Apa jawabannya? Huruf Menurun, apa? Ibu. Iya, Pahlawan. menurun. Iya, benar. Rismauli. Di bagian mana ini jawaban? Palawa. Siapa yang tahu di baris keberapa ini? Ya, Rismauli. Rismauli, Bu. Rismauli di Itu ada di baris ke-7, kolom ke-5, Bu. baris ke-7, kolom ke-5. Mati Iya, lagi. Bu. Enggak ada. Baris ke-7, kolom ke-5, Bu. Baris ke-7, kolom ke-5. kolom Enggak ada baris ke-7 ini. Oh iya, baris ke-7, kolom ke-5 ya. Nih, benar-benar tadi Rismauli ya, Ibu tadi tidak memperhatikan. Iya, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Nama raja titik-titik yang dituliskan di prasasti Ciaruteun. Saya, Bu. Purnawarman, Bu. Awak, Bu. Jeremia. Ya, Bu. Purnawarman, Bu. Iya, Bu, ya. Di baris keberapa? Itu baris kedua di kolom 13, Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir, rebutan. Jangan mau kalah Jeremia dan Rismauli karena Eva sudah banyak menjawab. Pertanyaan menurun nomor 10. Prasasti yang terdapat gambar bekas tapak kaki gajah. Aku, Oke, Bu. Jeremia. Ya, Kebun Bu. kopi. Saya, Bu. Kebun kopi. Kebun kopi di mana? Di mana Jeremia? Itu. Di mana? Di baris 5 kolom 15. Iya, benar sekali Jeremia.
Baik. Beri dulu tepuk tangan untuk kita semua. Berarti anak ibu kalian sudah memahami, pinter-pinter juga. Udah paham apa ibu jelas tadi sudah bisa menjawab anak-anak ibu semuanya. Jadi kesimpulan pertemuan kelas hari ini, perkembangan Hindu di Indonesia yaitu melalui Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Yang tadi sudah kita ketahui, Kerajaan Kutai berada di Sungai Muara Kauman yang berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Yang peninggalannya adalah Prasasti Yupa. Kemudian raja yang paling terkenal di Raja Mulawarman yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada sebagai bentuk kedermawanannya. Nah, sedangkan di Kerajaan Tarumanegara, kerajaan ini berdiri ke-5 ke-7, di mana pendirinya adalah Jaya Singawarman, yaitu orang India yang datang merantau ke Pulau Jawa, yang mendirikan sebuah perkampungan Taruma, dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya untuk membuat suatu kerajaan, di mana peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ini ada Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Cidanghiang, dan juga Prasasti Tugu. Nah, dari Kerajaan Tarumanegara ini yang sangat diagung-agungkan dan juga sangat dermawan sama seperti di Kerajaan Kutai, yaitu Raja Purnawarman yang memberikan 2.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan anak-anakku semua jangan lupa diulang kembali di rumah dan dibaca-baca bukunya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini dan juga sudah memperhatikan dan memahami apa yang Ibu ajarkan. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, agar kita dapat memutuskan rantai penyebaran COVID. Cukup sampai di sini saja pertemuan hari ini. Berdiri, selamat pagi, salam sehat. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Baik, Bu. terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.